Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Tentunya masih membahas seputar GERD, anxiety dan psikosomatis ya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai eh, tidak siap dengan komentar orang saat terkena GERD, anxiety dan psikosomatis. eh, itu akan memperlambat proses kesembuhan ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang saya alami tentunya ya. Eh, jadi apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semakin hari semakin sehat, semakin baik, dan juga secepatnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih banyak sensasi, semoga cepat bisa mengatasi sensasi-sensasi itu dan bisa kembali hidup normal, sehat walafiat ya. Sebelumnya jangan lupa ya like dulu, kemudian juga subscribe ya, jangan lupa subscribe-nya. Dan yang mau sharing silahkan tulis di kolom komentar, kemudian juga subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, biar nanti video saya ini berkembang, bisa terus membantu teman-teman yang terkena gangguan anxiety dan psikosomatis. Kemudian juga bisa ketika saya membuat video baru akan muncul notifikasinya ya. Nah, lanjut ke permasalahan yang akan saya bahas, yang pernah saya alami, itu tidak siap dengan komentar orang ya ketika terkena GERD, anxiety dan psikosomatis ya. Nah, jadi itu berdasarkan pengalaman yang saya alami. Saya juga lama ya, dikatakan mau sembuh itu cukup lama karena terlalu ketakutan, sering mengurung diri ya, karena saya merasa tidak siap ketika keluar rumah ada komentar dari tetangga misalkan ya, kenapa badannya jadi kurus. Nah, kemudian juga terus ada pertanyaan sakit apa. Nah, itu yang kalau kita masih belum tahu ilmunya, belum tahu cara mengatasinya, meskipun kita sudah tahu bahwa kita itu hanya terkena gangguan anxiety dan psikosomatis atau mental kita yang terganggu. Nah, akan bisa menambah pikiran. Jadi ketika ini pengalaman saya, ketika keluar rumah ada tetangga yang ngomong, kenapa kok sekarang tambah kurus gitu, terus emang sakit apa. Nah, itu langsung di pikiran itu takut keluar rumah lagi karena takut dikatain kurus. Kemudian jadi kepikiran, oh iya ya, kok saya jadi kurus, jangan-jangan saya ini ada penyakit berat atau apa. Nah, jadi langsung mikirnya ke hal-hal yang jelek lagi, jadi pola pikir negatifnya muncul lagi. Nah, itu harus sering dilatih, dan intinya kita itu harus siap aja, bodo amat dengan komentar orang-orang. Yang penting kita niatkan mau merubah hidup kita lebih baik lagi, kemudian juga mau melawan anxiety dan psikosomatis atau mau keluar dari anxiety dan psikosomatis. Nah, maka kita akan seolah-olah tidak peduli dengan komentar-komentar teman itu atau komentar dari tetangga ya, ketika mengomentari tubuh kita kenapa jadi kurus, terus kenapa pucat misalkan. Nah, itu ya, jadi jangan takut. Kalau awal-awal saya juga takut ya, ketika rekan kerja saya kenapa kok kayak wajahnya pucat, langsung kepikiran, jangan-jangan aduh saya ini sakitnya apa sih, terus jangan-jangan sakit berat atau apa. Nah, itu jadi mengganggu lagi kepikiran ya. Jadi kalau kitanya sudah tekadnya kuat, kita ini mau sembuh, terus kalau bukan kita yang menyembuhkan, bukan diri sendiri, mau siapa lagi. Nah, itu jadi langsung kita punya kekuatan ya, seolah-olah kita itu akan berani mau kemanapun, mau bahkan ada sensasi ketika dimanapun kita itu sudah siap ya, kita sudah seolah-olah tidak takut lagi dengan komentar orang-orang. Jadi siapkan mental kita, latih mental kita ketika kita merasa takut dikomentarin, takut juga misalkan dikira sama orang itu kita penyakit berat atau apa, karena kan
orang-orang belum tahu apa itu anxiety, apa itu psikosomatis ya. Nah, mungkin akan lebih menakut-nakuti kepada kita. Jadi intinya pola pikir saja yang kita perbaiki dulu ya, pola pikirnya. Nah, teman-teman, jadi ketika kita sudah paham apa yang kita alami dan kita meyakini bahwa kita itu hanya terkena gangguan mental ya, jadi atau pikiran kita saja yang terganggu. Nah, maka hal itu tidak perlu dihiraukan ya. Jadi bahkan tidak perlu istilahnya menimbulkan rasa sakit lagi atau rasa takut lagi ya, tidak perlu. Jadi intinya apapun yang orang-orang katakan, mau kita gemuk, mau kita kurus, nah tanamkan dalam diri kita, yang penting kita sehat. Nah, intinya kita sehat, mau gemuk mau kurus yang penting kita sehat. Nah, itu aja. Jadi ketika sudah tertanam di pikiran kita hal itu, maka kita akan menjadi lebih berani. Itu pengalaman saya ya. Jadi awalnya saya takut keluar rumah, takut mau berangkat kerja lagi, malu sama teman-teman, pasti dikomentarin kok jadi kurus, jadi kayak pucat, kayak gimana. Nah itu awal-awal saya takut sampai tidak masuk kerja dengan berbagai macam alasan karena takut dikomentarin kurus. Kemudian juga dengan takut dibilang kurus itu kan kita semakin gencar pengen menggemukkan berat badan kita ya, atau menambah berat badan. Nah itu justru akan semakin susah karena kita terlalu berambisi ya. Nah yang namanya kita istilahnya mau gemuk mau kurus, nah intinya yang penting kita sehat. Nah itu saya tanamkan dalam pikiran saya. Nah makanya bisa kembali beraktivitas normal dan badan pun berangsur-angsur bertambah ya, kembali berat badan pun kembali normal ya, jadi bisa lebih segar lagi gitu ya, tidak murung, tidak takut, tidak pucat tadinya. Jadi bodoh amat dengan komentar orang-orang, saya mau dibilang kurus mau apa, pokoknya intinya saya yang penting sehat. Nah itu jadi mengikuti ya, berat badan itu mengikuti seiring kita pikirannya sudah bisa di istilahnya bisa di manage pikirannya, bisa dikontrol, dikelola. Nah maka dengan itu dengan sendirinya berat badan naik kembali, dan makanan yang kita makan juga bisa diserap ya oleh lambung kita. Nah jadi video kali ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan juga bisa membantu teman-teman yang sedang kebingungan dan juga merasa takut untuk keluar rumah, takut dengan sensasi yang dirasakan. Nah jadi ayo semangat, jangan takut lagi, kalian itu sehat, tidak apa-apa. Kalian hanya terkena gangguan mental ya, hanya ada cemas berlebih. Nah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.